Hello, what's popping guys? Aten Nguyen is back here again. Dan ya, sesuai janji gue di TikTok, gue bakal jelasin lebih detail lagi tentang apa yang terjadi dengan Bali United ya. Dengan kekalahannya sama Persebaya sampai 5-2 sampai dibantai habis-habisan di Gelora Bung Tomo. Ya sebenarnya gue mau tekenin ini dulu. Kalau gue gak anti Coach Johnny Johnson, gue bahkan pengen banget dia stay kalau bisa 3 musim gitu, minimal banget 3 musim minimal ya. Lu denger kan kata-kata gue, minimal 3 musim. Ya tapi di video ini kita harus kritik banget Coach Johnny Johnson. Karena kita harus tahu dan kita harus akui ini blunder pemilihan pemainnya. Terutama di back dan tengah. Ya, jadi gini nih guys. Ini yang gue bingung ya sama Coach Johnny Johnson. Kita mulai ini dulu. Ini dia udah tahu mainnya di away. Dan mainnya lawan Persebaya yang bukan tim Ciki. Ya, yang kemarinnya aja baru menang. Tapi kenapa masih squad yang sama yang dikeluarin? Udah 3 game startingnya sama terus loh. Dan posisi pemainnya juga ditaruhnya sama-sama. Jadi ya gampang dibaca itu. Itu yang gue bingung gitu loh sama Coach Johnny Johnson. Terus kedua juga, kita ada Rahmat Arjuna, ada Kadek Arel, ada Jens Raven. Kenapa mereka nggak dimainin dari pas starting gitu tuh? Ya kita butuh Jens di depan bantuin Boris. Terus kita juga apalagi itu main 4-4-2 kan awalnya pas starting itu, daripada Mustafik yang bantu di striker mending Jens. Terus abis itu ini nih backnya gitu tuh Ferrari, it's not in a good shape. Kenapa dia masih mainin gitu tuh? Kenapa nggak diganti Kadek Arel gitu? And then juga gelandang itu tuh ada kan dipasang Rainer terus-terusan ya. Gue juga gak ngerti kenapa gitu tuh. Gue so far udah 3 game dan Rainer dipasang, di startingin terus selama 3 game dan gue gak lihat perkembangan dia gitu. Nah gue jadi pertanyakan, apa sih specialnya Rainer di mata Coach Johnny? Padahal dia ada Arjuna yang bisa main di gelandang atau sayap. Ya, tapi apa yang kita bisa katakan ya? Ya, yang selain yang jelek-jeleknya, gue juga mau mention deh kayak bagusnya itu di sebenarnya kemarin tuh brand full buruk banget. Bahkan Mayer aja kipernya Bali itu gimana ya cara ngomongnya? Gak tau, he's not in a good shape gitu pas lawan Persebaya. 1 shot 1 gol anjay. Maksudnya 1 shot on target 1 gol anjay. Nggak tahu sih, tapi ya yang pemain yang bagus yang gue bisa highlight itu cuma 2 pemain, Tymon Hoppel sama Irja. Dan Brandon Wilson itu kemarin malam itu jelek banget mainnya. Dia nggak berani ngepres, selalu dapat bola oper ke belakang terus, nggak beda sama pas lawan Malut itu tuh. I don't know what's gotten into him. He needs to improve. Ya yang kita bisa hope for, apalagi kan kita bakal ketemu Madura United. Madura United itu juga musim ini bukan tim yang jelek loh itu. Mereka apalagi kan match sebelumnya baru menang. Nah, jadi dan itu di home-nya itu tuh juga home Madura United seingat gua. Jadi kita itu harus waspada banget. Dan ini masalahnya nih. Ini ada high chance Coach Johnny itu bakal keluarin starting line up yang sama lagi. Karena apa guys? 3 pemain U23 itu nggak bakal bisa main November 30. Kan gue nggak yakin sih, maksudnya mereka bisa main, kan mereka harus TC kan buat U23. Ya kalau mereka udah, ya karena itu berdekatan banget sama kualifikasi Piala Asia U23, jadi ada high chance mereka nggak bisa main. And ya ini bakal a big problem sih. Ya saran gue, Coach Johnny Johnson itu harus evaluasi banget permainan kemarin, dan dia kalau bisa harus mulai modifikasi pemain-pemainnya, harus ganti lah gitu, jangan pakai starting line up yang sama, masukin lah Kadek Agung gitu. Dan back kita tuh left back sama right back tuh
Ricky Fajan dan Andika. Andika sih babak kedua udah mulai oke dikit ya. Tapi babak pertama aduh parah banget. Itu tuh harus dibenahi banget sumpah sama coach Johnny Jensen. Ya, terutama lini belakang di kanan sama kiri. Dan ya gue harap banget Ferrari juga lebih bagus pas lawan Madura United. Dan ya tengah sih yang gue berharap ada perkembangan gitu. Ya, mungkin itu dulu ya guys. See you in the next video.